Mhm. Mhm. Oke. Malam Tante Hesti, malam semua. Malam, Yes. Esther. Malam Kak Esther. Malam. Karmel, malam. Hai Kak. Selamat malam. Karmel kayak mau siap tidur kamu, Karmel. Dingin Oke. Tante. Dingin ya. Aku juga nggak pakai AC. Oke, kita mulai aja ya. Udah jam setengah 8. Sambil menunggu teman lain, kita lanjut aja seadanya dulu ya, Kak Siska. Siap. Silakan, Karmel. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Karmel. Selamat malam. Malam, Karmel. Kita ketemu lagi di pertemuan Kitab Suci yang keempat. Semoga teman-teman semua, kakak-kakak masih tetap semangat dan juga selalu sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini pengajar kita itu ada Kak Siska Gunawan. Selamat malam Kak Siska. Ya, Selamat seperti yang tadi malam, Karmel. Ya, malam Kak. Nah, seperti yang tadi Tante Hesti udah bilang, kalau di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang Injil Markus. Jadi nanti teman-teman bisa disimak baik-baik kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari dan akan kita dapatkan dari Injil Markus ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa ya semua. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Kami juga mengucap syukur karena kami bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Semoga kami bisa melakukan pembelajaran kitab suci hari ini dengan lancar dan bisa kami pelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk ayah dari Om Dika yang sedang kritis. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semoga Engkau memberikan kesembuhan kepada Om Dika dan juga ayah dari Om Dika. Engkau juga memberikan kekuatan dan penghiburan agar ayah dan Anda dari Om Dika bisa tetap bersemangat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Kak Siska untuk memulai materinya. Oke, terima kasih Karmel atas waktunya. Halo, selamat malam teman-teman pencinta kitab suci dari Paroki Santa Maria Regina, Bintaro Jaya. Wah, saya pernah berkunjung ke parokinya, mengunjungi ruang adorasinya, keren sekali. Itu yang saya Fris, Kak Siska. sebelum pandemi gitu ya. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar Kak sekarang. Siska. Tadi sempat freeze. Sorry nih kayaknya saya izin sebentar menonaktifkan kamera dulu ya. Iya. Ini kayaknya lagi nggak stabil nih tiba-tiba. Jadi saya mau kenalan dulu. Nama saya Siska. Saya berasal dari Paroki Meruya, Maria Kusuma Karmel, masuk di Dekanat Barat 2. Saya saat ini aktif melayani baik di Komisi Kerasulan Kitab Suci sebagai salah satu pengajar tim dari OMK, maupun saya juga aktif melayani di paroki sebagai seksi KKS untuk di bagian kepemudaannya. Saya bekerja, latar belakang saya sekolah pendidikan dari psikologi, lulusan psikologi Unika Atmajaya. Kemudian saat ini bekerja sendiri sebagai konsultan HR gitu ya, dan juga tutoring online untuk beberapa kelompok
anak-anak maupun untuk dewasa terkait dengan memfasilitasi dinamika kelompok pembelajaran mereka dari sisi kitab suci, Emmaus Journey, dan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu perkenalan dari saya. Mungkin kemarin saya yang biasanya hadir nih teman-teman OMK di Paroki Regina di setiap sesi pembelajaran kita udah masuk Kak Siska, sepertinya suaranya terputus ya. Ya, putus. Mungkin jaringannya lagi kurang baik. Iya, tadi soalnya aku lihat sinyalnya Kak Siska juga merah kuning gitu. Nah, inilah kendala kalau ini ya. Sabar ya guys. Sambil nunggu Kalau teman-teman offline lain. emang suka seperti ini ya teman-teman. Saya telepon dulu ya. Oke, Tante Hesti. Ini sampai slide udah dikirim ke saya loh. Takut nggak kuat screen sharing. Ternyata bener ketendang. Jadi tadi Kak Jeffrey yang itu, yang nge-share screen. Ya, betul. Oh, oke Kak. Terima kasih. Ya, Jeffrey aja. Ini baru mau join lagi, Jeff. Kalau kepepet ya udah pakai HP saja pun juga nggak apa-apa. Tapi nggak bisa virtual background ya. Nah, ya udah deh, terserah deh. Mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya. Iya, Kak Saya Siska juga seperti apa-apa. masih iya, saya izin off cam sebentarnya ini koneksi internetnya tidak stabil-stabil. Jadi Oke, langsung Kak. saya terlempar keluar. Iya, oke kalau gitu, sorry. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita sudah di pertemuan yang keempat untuk di paket B. Apakah boleh saya minta bantuan teman-teman untuk memberikan reaction untuk teman-teman yang saat ini mengikuti paket B, sudah pernah mengikuti paket A, boleh memberikan reaction love yang sudah yang ikut paket B sebelumnya juga ikut paket A. Saya mau tahu berapa banyak. Oke, sudah ada 2. Oh, berarti yang lainnya belum mengikuti paket A ya? Oke, kalau begitu. Terima kasih untuk Jeffrey dan juga Mikaela yang sudah memberikan reaksi. Oke, kita akan masuk. Jadi saya ingin menjelaskan untuk bagian yang kedua dari pembelajaran kitab suci paket B, kita akan masuk ke dalam kalau pertemuan 1, 2, 3 yang lalu itu membahas mengenai perjanjian lama, yaitu mengenai kitab Taurat ya. Semoga kalian jadi cukup melihat kitab Taurat itu jadi sedikit menarik gitu ya. Kalau dulu mungkin kitab Taurat itu apa gitu ya. Semoga pengajaran 3 pengajaran awal memberikan
sedikit ketertarikan. Nah, kita akan masuk ke sesi bagian yang kedua dari kitab paket B, kursus kitab suci paket B, yaitu Injil Markus. Untuk Injil Markus sendiri kita akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Jadi nanti saya akan membawakan Injil Markus bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari di Injil Markus bagian pertama adalah nanti saya akan memberikan apa pengenalan mengenai Injil Markus itu sendiri, kemudian konteksnya, kemudian apa tujuan dan apa yang menjadi prioritas ataupun tema besar yang dibahas di dalam Injil Markus. Ya, untuk nanti teman-teman yang belum pernah mengikuti paket A, nanti sedikit saya akan menjelaskan apa itu Injil secara singkat gitu ya. Kemudian nanti selain kita mempelajari konteks, latar belakang Injil Markus itu ditulis dan siapa penulisnya dan apa sih yang terjadi di dalam Injil Markus gitu ya. Dari kisah-kisahnya mengenai dinamika Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya gitu ya. Nah, nanti yang kedua, di bagian kedua Injil Markus pertemuan yang selanjutnya nih minggu depan, itu akan membahas tokoh-tokoh para murid yang ada di dalam Injil Markus maupun tokoh-tokoh lainnya yang pasti akan diberikan sebuah pengenalan yang semoga membuat kalian menjadi tertarik dan juga lebih mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci Injil Markus itu sendiri. Oke, kalau begitu boleh next-nya, Jeffrey? Oke. Nah, saya hanya ingin memberikan pengantar untuk teman-teman yang mungkin sudah tahu dan sudah kalau udah pernah membaca kitab suci, dan saya yakin semua anak OMK Katolik nih sudah mulai suka belajar kitab suci. Injil Markus merupakan salah satu Injil, merupakan Injil yang terpendek dari keempat Injil. Nah, kalau saya boleh tanya, teman-teman tahu nggak sih 4 Injil yang ada di dalam kitab suci itu apa aja sih? Ini udah ada contekannya sebenarnya di depan. Hanya kurang 1. Boleh ada yang menjawab? Silakan. Aku boleh bantu jawab, Kak. Boleh, Karmel. Kalau aku Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yes, luar biasa. Wastu juga terima kasih sudah bisa berespons ya. Betul, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kalau kalian lihat di sini dibilangin Markus itu adalah Injil terpendek. Berapa banyak sih? Berapa bab gitu loh kalau bisa dibanding ini yang tahu? Kira-kira, ayo lihat contekan, buka kitab sucinya, kitab suci di bawah. Caroline 16 bab. Iya, thank you Carolina, luar biasa. Ini teman-teman, jadi nanti pokoknya pengajaran saya kurang lebih mau engage ke kalian itu tanya jawab ya, jadi supaya kita sama-sama belajar dan refresh lah, karena kalau kadang-kadang kita tahu tapi kita nggak di-sharingkan, sayang nih gitu ya. Nah, Injil Markus merupakan Injil terpendek, adalah 16 bab. Secara posisi dalam penyusunan kitab suci yang saat ini kita miliki, yaitu yang dijadikan kanon di Gereja Katolik, itu itu. Padahal secara histori kalau dilihat penemuan dokumennya itu memang ditemukan adalah setelah Injil, setelah dilakukan riset dari dokumen dan juga kontennya gitu. Para ahli tafsir dan ahli kitab suci itu bukan hanya berasumsi tapi sudah mengkonfirmasi bahwa Injil Markus ini adalah Injil tertua dan Injil yang pertama dituliskan gitu ya. Jadi hanya masalah waktu itu dalam hal kanonan, nanti kalau teman-teman yang mungkin sudah ikut paket A itu diberitahu kenapa bukan Markus dulu karena sudah ketahuan Markus itu adalah Injil yang terpendek tapi juga tertua, kenapa bukan Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tapi sekarang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi itu juga merupakan salah satu ada alasan latar belakangnya bahwa
kurang lebih kita menaruh Matius terlebih dahulu, bukan hanya semata-mata dia ditemukan terlebih dahulu, tapi dia juga dilihat ada keterkaitan yang sangat erat dengan berakhirnya Perjanjian Lama atau Kitab Taurat, gitu ya. Sehingga pada saat penyusunan kanon itu ditempatkanlah Matius sebagai kitab yang pertama di Perjanjian Baru. Kira-kira kaitannya apa nih yang sudah pernah ikut kursus paket A nih? Kenapa Matius ditaruh di sebagai kitab yang pertama? Ada yang tahu kah? Ada, teman-teman? Oh, belum ada. Oke, kalau gitu. Jadi alasan ataupun latar belakangnya adalah keterkaitan erat. Ya, Kak Hesti betul sekali dalam hal menjembatani Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru apa? Kalau kalian lihat, coba teman-teman yang buka, mungkin punya kitab suci bukunya ataupun punya iPhone, Android sucinya, gitu ya, ada kitab sucinya, coba dilihat. Ayat pertama di Injil Matius itu dia menceritakan apa? Silsilah Yesus Kristus. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini adalah keterkaitan dan jembatan. Bagaimana Injil di Perjanjian Baru itu menjadi jembatan seperti Kak Hesti bilang kepada Perjanjian Lama atau Kitab Taurat gitu loh. Karena balik lagi ya, bisa pahami dalam kerangka besar kalau kita pun mengenal Kitab Taurat ataupun kita mendalami Perjanjian Lama. Dulu kalau saya tuh ngelihatnya pada saat belajar kitab suci awal-awal nih, sayanya pokoknya mau belajarnya kitab suci Perjanjian Baru aja, kan Yesusnya ada di Perjanjian Baru gitu loh. Saya agak susah nih kalau belajar Perjanjian Lama atau baca Perjanjian Lama, bikin bosen ataupun banyak yang nggak ngerti. Tapi semakin saya mendalami kitab suci dan mendapat pengajaran pembelajaran kitab suci dari KPKS, dari kursus-kursus kitab suci seperti ini, bahwa penting kita untuk bisa memahami Perjanjian Baru lebih dalam, itu kita juga harus mengenal dan mendalami Perjanjian Lama. Makanya kenapa di konteks paket B ini kalian diperkenalkan di Kitab Taurat dulu perkenalannya, gitu ya. Oke. Di dalam penjabaran atau penulisan dari kitab Injil Markus ini, si Injil Markus ini memiliki 3 ciri yang juga yang namanya ciri itu keunikan ya, berarti pastinya tidak ditemukan di Injil-Injil yang lain, yaitu Matius, Lukas maupun Yohanes gitu ya. Nah, dalam hal penulisan dokumen-dokumen Injil, kalau dibaca dalam bahasa Yunani aslinya, dokumen Injil Markus itu penulisannya itu sangat cara pemaparan dan penulisan cerita yang dituliskan di Injil Markus itu sangat sederhana dalam literatur karena dia bahasa-bahasa yang cantik lah gitu ya, tapi direct to the point gitu, kayak kita baca surat ataupun baca ketentuan, wah sangat-sangat jelas, sangat-sangat dari A ke B, B ke C gitu ya. Jadi sangat-sangat direct. Terus tidak banyak kalau kalian lihat dan kalian teliti pada saat kalian baca Injil Markus ini, tidak banyak rincian waktu ataupun petunjuk tempat gitu ya di dalam Injil. Bahkan wejangan-wejangan panjang itu hanya sedikit di Injil Markus. Tapi dia tulisan di dalam Injil Markus, kisah-kisahnya itu bercorak naratif dan hidup dan penuh warna. Jadi meskipun sederhana, meskipun bahasa ditampilkan tidak
kompleks gitu, tapi memiliki warna yang unik dan hidup kisah-kisahnya, ya. Makanya di sini kemudian dibilang Injil Markus itu mengandung banyak varian yang sulit. Loh, sederhana, tapi kok ada kesulitan. Nah, nanti kita akan lihat tingkat kesulitannya apa ya, gitu loh. Karena kalau kita lihat dan telisik lebih jauh, kisah-kisah yang dipaparkan di dalam Injil Markus itu kisahnya seperti kisah di dalam kisah. Jadi lagi menceritakan kisah siapa, tiba-tiba kok ada kisah yang berbeda gitu loh. Tapi intinya adalah tujuannya pada akhirnya itu ingin menekankan tema besar yang ingin diri, ya. Dibilang teologi Markus paling sederhana dalam hal pemahaman. Jadi kalau kalian sebagai mungkin pembaca atau mau membaca, aduh kalau saya mau mulai baca kitab suci, mulainya dari mana ya? Saya sarankan mulailah dari Perjanjian Baru. Mulainya dari Perjanjian Baru di mana? Mulailah dari Injil Markus, gitu ya. Jadi itu tips-tips dari para ahli kitab suci maupun para pengajar kitab suci. Jadi saya juga waktu kemarin pada saat awal-awal belajar juga mengikuti tips itu. Jadi belajar bersama-sama dengan membaca kitab suci Injil Markus, gitu ya. Oke, next Kak Jeffrey. Ya, oke. Nah, itu sedikit pengantar. Nah, pada saat kita mau melihat Injil Markus itu, siapa sih penulisnya dan tema besarnya itu seperti apa sih yang mau ditampilkan di dalam Injil Markus. Berdasarkan studi dari para ahli tafsir kitab suci di dalam gereja, mereka meyakini bahwa pengarang Rasul Petrus. Jadi ini orang bisa dibilang bukan murid intinya Yesus, tapi dia berada di lingkaran kedua. Jadi lingkaran yang terdekat dengan murid Kristus Yesus sendiri, gitu ya. Jadi sehingga Yohanes dari dari kalau kalian melihat dari hal kitab yang rujukannya, ya, kita bisa melihat kalau kalian buka di Kisah Para Rasul ataupun di Kolose. Kita buka dulu di Kolose bab 4 ayat 10. Mungkin ada yang bisa bantu membaca? Di situ kalau boleh ada yang membantu membaca? Yuk teman-teman, Karmel diarahkan aja Karmel. Ya, Kak Esther mungkin bisa bantu Kak Esther. Kalau seberapa ya tadi Kak Siska? Kak Siska ini freeze lagi. Mungkin Kak Siska on off cam aja ya Kak ya. Kak Siska. Kak Siska. Kak Siskanya ini lagi nih. Kayaknya mending off cam aja nih. Ininya sangat. Ya, sorry, nggak terputus-putus. Kak Siska mungkin off cam aja. 4 ayat 10. Kak Esther tadi Olin katanya kalau saya 4 ayat 10. 10 ya. Kak Siskanya udah gabung Pak ini. Iya. Oke. Iya, saya sudah muncul kembali. Thank you, Esther. Kolose 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan
terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Iya, terima kasih Esther. Ya, Kasih. iya. Jadi lihat itu salah satu penanda kenapa di sini dibilang adalah Markus seorang adalah keponakan Barnabas. Nah, boleh dilihat kembali, boleh dibaca kembali Esther di Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25. Nanti kita masuk yang ke-12 sampai 17 setelah ini. Kisah Para Rasul Bab 12 bab 12 ayat 25. Kisah Para Rasul 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Iya. Nah, kita melihat satu lagi event di dalam Kisah Para Rasul, Markus disebutkan di mana Markus diajak oleh Barnabas dan Paulus melakukan perjalanan misi ke Antiokhia, gitu ya. Secara ininya, kalau kita lihat 12 ayat 12 sampai 17 sebenarnya juga dia menceritakan bagaimana boleh 12 boleh Kisah Para Rasul 12 ayat 12 boleh dibaca? Esther, maaf. Para Rasul 12 ayat 12. 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria. Ia Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Iya. Mungkin kalian melihat kalau biasanya nama Markus di sini pun dikaitkan. Kalau bisa dilihat dari waktu itu keadaan situasi jemaat saat itu, nama Markus itu adalah nama yang cukup populer. Seperti nama Maria juga banyak. Makanya di sini dibilang ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ternyata nama ibu Markus ini juga Maria. Jadi Maria Markus itu merupakan nama yang cukup populer atau umum banyak dipakai. Tapi supaya para ahli kitab suci itu bisa dibilang merujuk gitu loh, bahwa nama Markus, si penulis Injil Markus ini adalah si Yohanes Markus ini berdasarkan beberapa perikop yang tadi kita kutip ataupun kita baca, ya, untuk melihat keterkaitan bahwa siapa sih pribadi penulis Injil Markus ini gitu loh. Dia adalah seorang Yahudi Kristen, dia merupakan keponakan Barnabas, dia juga adalah pribadi yang dikenal oleh Paulus dan Barnabas, bahkan diajak untuk bermisi ke Antiokhia gitu loh ya. Jadi itu adalah si pribadi penulis Injil Markus ini gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa si penulis ini memang bukan pengikut ataupun murid Yesus Kristus ring pertama, tapi dia adalah orang terdekat dengan orang-orang yang pengikut murid ke-12 rasul murid Yesus itu. Dan kalau kita lihat dalam proses penulisan ataupun penyusunan, jadi kalau waktu itu secara histori penulisan Injil, dokumen-dokumen Injil Markus itu mungkin dilakukan di tahun 35 sampai 40 Masehi. Tapi dokumen-dokumen Injil Markus baru disusun itu dan ditemukan dan dikompil itu sekitar tahun 65 70 Masehi gitu loh. Injil itu adalah kabar gembira, ya, kabar gembira yang waktu awal diwartakan oleh Yesus dan para muridnya adalah merupakan tradisinya secara lisan pewartaannya itu.
pada saat mereka merasa diperlukan sebuah dokumentasi supaya pewartaan itu terus bisa diwartakan dan konsisten, maka dokumen-dokumen tersebut ditulis. Nah, semuanya di dalam gereja Katolik, penulis Injil ataupun kitab-kitab suci itu kita percayai mereka semua adalah dirahmati atau dibimbing oleh Roh Kudus saat menuliskan kisah-kisah mengenai sabda, karya dan pelayanan Yesus Kristus sendiri. Bahkan bagaimana dinamika Yesus dengan para muridnya, ya. Itu dia. Kemudian pada saat penyusunan Injil Markus, latar belakangnya pada tahun 65 sampai 70 Masehi itu juga sebenarnya ada situasi kehidupan yang cukup sangat memprihatinkan. Nah, pada saat Injil Markus ditulis, ini Injil Markus ditujukan kepada jemaat Kristen non-Yahudi. Nah, jemaat Kristen non-Yahudi itu jemaat yang seperti apa sih, atau siapakah mereka? Jadi jemaat Kristen non-Yahudi yang dituju atau menjadi jemaat yang menjadi highlight dari sudut pandang penulis Injil Markus ini, mereka adalah jemaat Kristen yang baru terbentuk, bukan orang-orang keturunan Yahudi, namun mereka tinggal di kota Roma, ya. Dan pada saat periode penyusunan Injil Markus, situasi kehidupannya mereka itu terjadi seperti yang saya bilang, kondisi yang sangat-sangat kacau, yaitu terjadi peristiwa di mana kerajaan Romawi menyerbu Yerusalem dan membakar Bait Allah, sehingga seluruh kekacauan tersebut itu menjadi bisa dibilang latar belakang, dan itu juga di kisah-kisah tersebut juga dicatat oleh si penulis Injil Markus ini kalau kita lihat nanti di Markus bab 13, yaitu mengenai ajaran Yesus mengenai akhir zaman yang nanti kita bisa lihat di Markus bab 13. Nah, karena jemaat yang dituju oleh Injil Markus itu adalah jemaat Kristen di Roma, mereka adalah kelompok minoritas. Mungkin seperti kita di Indonesia, umat Kristiani adalah kelompok minoritas di tengah mayoritas umat Muslim di Indonesia. Dan balik lagi, waktu itu yang menjadi juga pergumulan dari jemaat Kristiani awal itu, mereka hidup di tengah-tengah orang Romawi yang sangat kental kebudayaan Romawinya, dan kepercayaan mereka itu apa? Mereka mendewakan kaisar dan patung-patung. Ya, kebudayaan Romawi itu sendiri, gitu, menyembah patung-patung dan kaisar. Nah, kehidupan awalnya jemaat Kristiani ini cukup tenang. Tapi seperti yang saya bilang tadi, tiba-tiba pada saat suatu saat si kaisar waktu itu di pemerintahan Romawi, Kaisar Nero itu melakukan pengejaran serta penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang dituduh oleh si Kaisar Nero itu membakar kota Roma. Padahal yang membakar kota Roma sendiri adalah si Kaisar Nero sendiri. Kalau kalian melihat atau nanti belajar sedikit sejarah si Kaisar Nero, itu adalah orang yang bisa dibilang secara mentalnya agak terganggu, dan dia sangat-sangat senang melakukan kekejian dan penganiayaan. Bahkan kota Roma yang begitu luas pun disulut, dibakar ya karena mungkin dia tidak senang atau hanya marah gitu ya. Nah, itulah Kaisar Nero dan perilakunya. Kemudian sehingga jemaat saat itu, jemaat Kristen non-Yahudi yang baru terbentuk, baru percaya kepada pewartaan mengenai ajaran-ajaran Yesus Kristus, itu mereka menghadapi sebuah situasi yang tidak pasti dan kenyataan bahwa kalau saya hidup dengan iman yang berbeda, saya harus siap sedia mati dan berkorban menjadi seperti martir, gitu loh. Nah, Injil Markus ini tema yang ditekankan juga di dalam Injil Markus ini adalah bagaimana nanti Markus melihat
salib dan penderitaan, bahkan nanti menceritakan bagaimana tentang salah satu gagasan utama yaitu Mesias yang menderita. Nah, tema keseluruhan dari sebenarnya keseluruhan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sebenarnya ingin khususnya di Injil Markus ini temanya itu mau menampilkan Yesus yang terus bersabda dan berkarya di dalam masa krisis, meskipun dia mengalami nanti kita juga bisa melihat dari beberapa kisah, meskipun Yesus dalam hal mewartakan firman Tuhan gitu ya, dia mengalami beberapa situasi-situasi kritis dan juga sulit gitu loh. Dan dia pun menampilkan bahwa dia adalah Mesias yang bukan semata-mata Mesias yang diharapkan ataupun diidam-idamkan oleh bangsa Israel. Tapi dia adalah Mesias yang menderita. Dan apa Mesias yang menderita? Kita akan lihat di next slide. Boleh next slide? Jeffrey. Nah, ini dia. Jadi tadi kita lihat temanya adalah kita mau melihat karya dan pewartaan sabda Yesus. Nah, tema besar yang dari kisah-kisah detail di dalam Injil Markus sendiri secara konsisten dan dari awal sampai akhir itu yang pertama adalah ingin menunjukkan dari perspektif Injil Markus, Yesus itu adalah anak Allah. Kita bisa lihat dari mana? Di ayat pertama, bab pertama dari Injil Markus sendiri. Mungkin boleh ada teman yang lain selain Esther bisa bantu baca? Ayat yang pertama, bab pertama dari Injil Markus. Silakan teman-teman yang lain. Mungkin ada Kak Tere, Kak Vivi, Kak Nancy, yang lain. Atau Olin bisa bantu Olin. Bisa. Olin. Yuk. Olin. Kayaknya ini ya, bab pertama dari dan ayat pertama dari Injil Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi di permulaan ataupun pembukaan Injil Markus itu sudah ditekankan di ayat yang pertama. Nah, yang berikutnya kita mau lihat lagi. Sebenarnya pernyataan Anak Allah itu ditampilkan di ayat berapa lagi ya? Di dalam Injil Markus, boleh buka di ayat yang sebentar ya. Ayat yang ke-15 saat yang menyatakan ayat boleh membuka Markus bab 15 ayat 39. Boleh ada yang bantu baca? Kak Nia, itu di mute dulu Kak Nia. Tadi apa? Markus berapa, Kak? 15 ayat 39, Kak Hesti. Markus 15 ayat 39, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yes, terima kasih. Ya, itu adalah kalau kita bisa lihat di awal pembukaan Injil Markus maupun di bab terakhir sebelum penutupan Injil Markus, pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah itu balik lagi di highlight ya. Itu yang pertama. Jadi Injil Markus
adalah ingin menampilkan bahwa Yesus adalah anak Allah dari 2 perikop itu kita bisa lihat ya. Kemudian kita masuk gagasan yang kedua di dalam Injil Markus, yaitu bagaimana Yesus juga dipandang sebagai Mesias, putra Allah dan putra manusia. Nah, kira-kira ada di manakah si Mesias ini? Gitu. Nanti kita bisa lihat in details-nya ada di next slide-nya ya. Dan juga kira-kira kalau kalian sudah pernah mendengar apa sih arti kata Mesias atau apa yang kalian tahu mengenai Mesias itu? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Juru Kira-kira selamat. Mesias. Nah, Mesias itu adalah juru selamat, betul. Ada yang lain mau menambahkan? Boleh 2 orang lagi? Pembawa kabar gembira. Nah, Kaulina, oke, terima kasih. Ada satu lagi? Ada? Satu Siapa yang lagi. sudah buka? Boleh? Remi nih kayaknya mau jawab nih. Oke, boleh. Remi aja Remi. Tadi juru selamat, pembawa kabar gembira, gitu ya. Oke. Kalau mungkin masih ada yang malu-malu, itu tidak apa-apa. Jadi kalau kita melihat ya, kata Mesias sendiri, artinya adalah apa? Artinya adalah yang diurapi. Kristus. Wah, Remi. Oke, terima kasih Remi atas jawabannya. Gitu ya. Jadi, Mesias dari kata bahasa Ibrani adalah Masya, dalam bahasa Yunani adalah Kristos, yang artinya adalah yang diurapi. Nah, dalam perspektif waktu itu bangsa Yahudi, Mesias itu adalah penyelamat, betul tadi, si juru selamat yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Itu adalah Mesias yang diidam-idamkan dan yang dimiliki perspektifnya oleh bangsa Israel saat itu, gitu ya. Kalau sekarang bangsa Israel itu menjadi bangsa Yahudi ya. Jadi bangsa Israel saat itu tuh menyamakan konsep Mesias yang mereka tahu dari kitab Taurat itu adalah raja, adalah imam, adalah penyelamat bangsa Israel gitu loh. Pokoknya yang akan membebaskan dan membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa besar seperti janji Allah, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri gitu ya. Tapi Yesus di dalam Injil Markus itu tidak tampak seperti yang ditampilkan ataupun yang diharapkan oleh bangsa Israel saat itu maupun jemaat Kristiani yang saat itu percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus itu dari nanti kita lihat secara detail beberapa perikop ya yang nanti menyebutkan ataupun mengenali Yesus itu sebagai Mesias. Siapakah itu? Ya, salah satu pengikutnya Yesus sendiri gitu ya. Pada saat pengakuan itu orang-orang yang mengenali ataupun ada beberapa pihak yang mengenali Yesus sebagai Mesias itu bisa dibilang tidak diizinkan oleh Yesus untuk bisa dibilang di broadcast ataupun di sharingkan atau dibesarkan gitu. Sehingga Yesus di Injil Markus itu meskipun dia diakui oleh Mesias, nanti kita lihat siapa yang mengakui Yesus pertama kali sebagai Mesias, itu apakah manusia ataukah yang lain gitu ya. Nah, kemudian nanti juga kita akan melihat konsep Mesias yang menderita. Apa sih Mesias yang menderita? Kenapa dia menjadi Mesias yang menderita? Kalau kita melihat bahwa
seperti yang tadi, Mesias itu adalah juru selamat, Mesias adalah nabi, Mesias adalah imam gitu loh yang dinanti-nantikan. Tapi Yesus tampil sebagai Mesias yang menderita dalam pengajarannya dia kepada para muridnya. Karena Yesus mengajarkan bahwa anak manusia datang bukan untuk balik lagi, datang bukan untuk menjadi raja di dunia ini gitu ya, tapi untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kesetiaan Yesus kepada kehendak Bapanya yang sangat mengasihi kita manusia, dia sampai rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Gitu ya. Maka tampillah Yesus sebagai Mesias yang menderita. Makanya kita sebagai pengikut Yesus diminta untuk pengikut Yesus yang setia itu ada 3 hal utama yang harus kita lakukan. Ayo, karena ini masa Prapaskah ini juga pasti banyak nih udah dari dulu maupun awal. Apa yang menjadi syarat utama 3 syarat utama pengikut Kristus? Ayo, ada yang bisa menjawab? Ada? Ketaatan. Iya, ketaatan, tapi ada setia, baik, bersaksi. Iya, betul. Yes, wastu, luar biasa wastu. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ini adalah contoh mengapa di dalam Injil Markus ini Mesias yang ditampilkan oleh Yesus dan yang ditampilkan oleh Yesus dan diajarkan melalui pengajarannya kepada para muridnya dan juga melalui karyanya dia dan apapun yang dia kerjakan itu bukan sebagai Mesias yang dikjaya, bukan, tapi adalah Mesias yang taat dan setia seperti teman-teman bilang kepada kehendak Allah Bapa, dan dia mau mengorbankan diri, dia mau memikul salib, dia mau menyangkal diri. Menyangkal diri apa? Dia kan putra Allah. Gitu loh. Tapi juga dia 100% Allah. Susah sih. 100% manusia. Dia menyangkal kealahannya itu untuk bisa korban diri, gitu, mengorbankan diri. Ya, nanti juga kita akan melihat terkait dengan rahasia Mesias. Mengapa tema rahasia Mesias itu? Karena nih Mesias ini menjadi anak Allah dan Mesias ini menjadi memang dominasi utama mengenai pemaparan pengajaran Injil Markus dan tema besar di dalam Injil Markus ini. Ya, kita akan melihat nanti terkait dengan mengapa rahasia Mesias ini berbeda. Nanti kita ada perikopnya di slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya, Kak Jehri? Ya, nah ini ingin Mesias, tadi kan saya sudah bilang, kapan pertama kali sebenarnya Mesias itu muncul, gitu ya. Engkaulah anakku yang kukasihi. Bahkan ini adalah sebuah nubuatan yang di kitab Taurat, yaitu khususnya di Mazmur 2 ayat 7 itu ditulis karena bangsa Israel sangat taat kepada Allah dan juga mereka percaya akan kitab Taurat, maka kepada maulah aksi di awal-awal kitab Markus. Ayo, jadi kita membaca di mana? Di Markus
bab 1 ayat 11, yaitu pada saat Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Bab 1 Markus bab 1 ayat 11, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi kalau kita melihat dari kitab Taurat, ternyata di Yesaya bab 42 ayat 1 itu pun ya, itu sudah pernah dituliskan ya, dan diceritakan mengenai hamba yang dilengkapi dengan Roh Allah, yaitu siapa? Yesaya sendiri, Nabi Yesaya sendiri gitu ya. Nah, Yesus sebagai yang diurapi atau terurapi itu pun menjadi nubuatan Nabi Yesaya di bab 61 ayat 1. Dan titik utama pengakuan Yesus sebagai Mesias di Injil Markus itu adalah pengakuan muridnya sendiri yang dipilihnya menjadi batu karang, yaitu pengakuan Petrus. Kita lihat di Markus 8 ayat 28. Apa yang dikatakan waktu itu oleh Petrus? Ada yang bisa bantu membaca? Markus 8 ayat 28. Markus 8 ayat 28, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ya, boleh dilanjutkan ke ayat 29-nya. 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Iya, terima kasih Esther. Nah, di situ pertama kali pengakuan Petrus dan beberapa balik lagi pendapat para murid lainnya. Gitu. Pengakuan Petrus bahwa ia adalah Mesias. Gitu. Itu adalah yang diimani Petrus dan pastinya jawaban Petrus itu diilhami oleh Roh Kudus, maka dia bisa menjawab seperti itu. Dan kemesiasan Yesus hanya dapat dimengerti melalui peristiwa, berkat peristiwa salib. Apa sih maksudnya? Coba boleh dibantu dibaca, Esther. Ayat ke-31 masih di ayat ke-8 di bawahnya. Ayat ke-31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya, jadi Yesus sendiri mengajarkan dan mengingatkan kepada para muridnya, gitu ya, bahwa Mesias yang kamu miliki, perspektif yang kamu miliki dan kamu harapkan hanya berdasarkan apa yang disampaikan melalui kitab Taurat, yang ingin dinyatakan dan diajarkan Yesus itu berbeda. Ya, sebagai Mesias, dia akan banyak mengalami penderitaan, akan banyak ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka sih? Ya karena orang-orang ini yang mengenal dan mempelajari kitab Taurat dan memiliki ekspektasi bahwa namanya Mesias ya harus bisa membebaskan bangsa Israel, harus membela bangsa Israel. Karena apa? Dalam perspektif mereka, bangsa Israel kan bangsa pilihan Allah. Nah, itu dia. Jadi Yesus mengajarkan sebuah dipahami, bahkan oleh para muridnya, gitu ya. Boleh next, Kak Jeffrey? Kita masuk ke rahasia Mesias. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, siapa sih orang ataupun ada pihak yang mengenali Yesus sebagai Mesias? Nah, kalau kita lihat di pada saat Yesus
dikenali sebagai Mesias, itu kan tadi di bab 8 adalah Mesias. Jadi Markus ayat yang sebentar kok catatan saya hilang. Sorry. Jadi pada saat orang-orang ataupun yang mengenali Yesus sendiri sebagai Mesias itu diminta untuk diam oleh yang pertama boleh dibuka Markus bab 3 ayat 11 sampai dengan 12. Jadi orang-orang yang mengenali Yesus sebagai Mesias diminta oleh Yesus untuk diam. Boleh dibuka? Markus bab 3 ayat 11 sampai dengan 12. Bisa ada yang membaca? Atau ya. Gantian dong. Olin, baca Lin. Silakan. Olin. Olin kayaknya tadi ada bermasalah mic-nya melek. Olin. Oke. Halo. Nah, sudah bisa buka. baca? Oke, silahkan Olin. Oke. Markus bab 3 ayat 11 sampai dengan 12. Markus bab 3 ayat 11 sampai 12. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ya, jadi iya, betul. Ia melarang keras kepada mereka, yaitu mereka siapa? Roh-roh jahat, ya. Jadi di Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12 itu menceritakan kisah di mana Yesus melakukan mukjizat untuk mengusir roh jahat dari mengusir roh jahat dan juga orang-orang sakit gitu ya, dan mengusir roh jahat yang memasuki atau merasuki orang-orang banyak. Nah, saat roh jahat itu mengenali Yesus anak Allah dan juga Mesias, dia minta Yesus mendiamkan setan dan juga tidak mengizinkan setan untuk berkata-kata lebih banyak lagi. Nah, selain itu rahasia Mesias yang berikutnya adalah pada saat Yesus melakukan mukjizat penyembuhan kepada orang-orang sakit. Kita bisa lihat di Markus bab 1 ayat 43 sampai dengan 44. Itu di situ mungkin saya akan membacakan. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bakti bagi mereka. Jadi di bab 1 Markus ayat 40 sampai 45 ini adalah Yesus pertama kali menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bahkan kepada orang yang sakit kusta pun dia tidak ingin orang itu bisa dibilang menyebarluaskan ataupun memberikan pengenalan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang berkarya ataupun yang menyembuhkan dia, gitu ya. Dan di dalam Injil Markus ini juga ingin di-highlight bagaimana para murid itu sepertinya tidak mampu menangkap apa yang menjadi kehendak ataupun pengajaran Yesus, khususnya terkait dengan
siapa pribadi Yesus maupun apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri gitu loh. Jadi selain 4 gagasan pokok terkait dengan dinamika yang dialami oleh para murid yang mengikuti Yesus sendiri, para murid pun gagal untuk bisa memahami dan mengenali pribadi Yesus dan bisa menerima ajaran Yesus yang seperti yang saya bilang tadi agak berbeda dari apa yang mereka pahami gitu. Kita bisa lihat di Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Mungkin bisa ada yang membantu. Khususnya halo? Halo Kak, tadi Iya. Markus berapa ya? Markus 8 sebenarnya ayat 14 sampai 21 ada, terus ada Markus 8 ayat 32 sampai dengan 33. Baca itu aja deh, 2 ayat saja. 8 ayat 32 sampai dengan 33. Oke. Saya sudah dapat. Iya, silakan Remi, terima kasih. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yes, terima kasih Remi. Jadi di sini pun Yesus mengecam khususnya Petrus. Tadi kita sebelumnya di slide sebelumnya kita melihat bahwa Petruslah yang bisa mengenali dan menyebutkan Yesus adalah Mesias. Tapi di saat yang sama, pada saat Yesus mengajarkan dan menginformasikan bahwa anak manusia harus mengalami banyak penderitaan, dibunuh, dan ditolak oleh tua-tua, yang dikatakan oleh Petrus adalah, bukan, jangan Yesus gitu ya. Dia menarik Yesus bahwa menegur Yesus. Bayangkan seorang Petrus berani menarik dan menegur Yesus sendiri pada saat Yesus memberikan pengajaran yang sangat-sangat penting gitu loh untuk bisa dipahami oleh para murid juga termasuk Petrus saat itu, sehingga marahlah Yesus kepada Petrus dan kita melihat sebuah dinamika bahwa Roh Kudus bisa bekerja, tapi pada saat Yesus bilang, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini kita melihat kita sebagai manusia dilambangkan ataupun kita merefleksikan apa yang dialami oleh Petrus. Suatu saat kita bisa penuh dengan Roh Kudus, tapi suatu saat pun kita bisa jatuh ke dalam pencobaan ataupun perangkap setan sendiri. Makanya kita sebagai murid Yesus jangan dari yang namanya doa dan firman Tuhan. Khususnya kita jangan lepas dalam hidup berkomunitas dengan teman-teman yang seperti ini, yang belajar kitab suci bersama-sama. Kita mau bukan hanya saya yang lebih menguasai ayat ini gitu. Enggak, tapi kita mau sama-sama mendengarkan dan kita mau belajar bersama-sama. Ya, itu saja. Boleh ke next slide, Kak Jeffrey? Ya, waktu saya sepertinya Kak Hesti atau Karmel, kita biasanya sampai jam berapa? Apakah ada break biasanya? Ada break. Ya, boleh terserah sama pengajar ya, Karmel ya? Iya, Tante. Oke, siap. Karmel, biasanya kita mau ada break jam berapa? Saya masih punya waktu berapa lama? Kita selesai biasanya sampai jam 9:30, Tante. Mungkin jam 9 ya? Tante Hesti, aku lupa breaknya. Oke. Ya, kalau break bisa sekarang misalnya 5 menit, kemudian lanjut. Nanti misalnya sampai jam 9-an itu bisa sesi tanya jawab gitu.
Oke, kalau gitu jadi saya cuma Tapi punya kalau nggak setengah break jam juga nih. nggak apa-apa Baik, Kak saya tanya Siska. teman-teman. Iya, makanya saya tanya nih sama teman-teman. Thank you Kak Hesti dan juga Karmel. Saya tanya teman-teman, kita perlu break atau saya bisa lanjut? Nanti kita jadi ada sesi tanya jawabnya, mungkin agak lebih leluasa. Mungkin sebelum sesi tanya jawab kita bisa break gitu ya, Kak Hesti ya. Iya, silakan. Oke, Lanjut aja ya bagaimana? menurut saya Lanjut. Kak. Tuh, kata Oke, Sinta sip, juga lanjut baik. aja supaya nggak kemalaman juga kali. Lanjut. Iya. Baik, oke, kalau gitu kita masuk ke dalam gagasan. Lanjut dulu. Oke, thank you teman-teman. Karena saya nggak bisa ngelihat mukanya teman-teman ya, mohon maaf. Jadi ya, thank you Olivia. Wah, lagi pada semangat betul, luar biasa ya. Oke, thank you semuanya. Kita masuk ke dalam konsep yang ketiga, gagasan utama yang ketiga adalah tentang Mesias yang menderita yang saya sudah jelaskan tadi dari awal. Mengapa Markus mewartakan Yesus yang tersalib sebagai Mesias yang menderita? Karena saat itu seperti yang saya bilang, jemaat Kristiani di saat penulis Injil Markus menuliskan itu juga mengalami penderitaan yang sama, mengalami cobaan yang sama dan yang menggoyahkan iman mereka gitu. Injil Markus ini ingin menguatkan, seperti yang saya bilang, tujuan Injil Markus, tujuan setiap Injil dibuat atau dituliskan oleh para penulis itu memiliki tujuan yang sangat-sangat spesifik dan khusus. Tergantung dia jemaatnya siapa dan balik lagi ingin hal apa yang ingin dari karya pribadi Yesus, pewartaannya itu bisa dipahami. Balik lagi. Jadi sebagai Mesias yang menderita tadi di Markus 8 ayat pada saat ditolak ayat 31 sampai 32 kita baca gitu loh. Itu merupakan sebuah pengajaran Yesus yang ingin menekankan bahwa Mesias Yesus tampil adalah sebagai Mesias yang menderita. Mesias yang taat kepada kehendak Bapa, Mesias yang mau mengasihi manusia seperti Allah Bapa mengasihi kita, sehingga dia pun mengambil sebuah pilihan yang sadar. Kegoyahan Yesus yang dialami pada saat Yesus di Taman Getsemani, dia bergumul dengan ketakutannya, dia betul-betul 100% manusia, itu ditampilkan oleh Injil Markus. Dan Kak Siska, sepertinya suaranya terputus salib lagi. adalah salib apa sendiri tidak pernah meninggalkan Yesus yang terus setia dan Oke, mohon maaf saya izin off dulu. Halo? Halo? Halo Kak, sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Iya, sorry ya, aduh ini betul-betul sangat mengganggu. Oke, jadi saya mau informasikan poin yang berikutnya. 3 kali Yesus di dalam Injil Markus mengajarkan kepada para muridnya mengenai wafat dan kematian Yesus. Tadi kita sudah baca di Markus 8 ayat 31. Boleh ada yang membantu nanti mencari membuka Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 32. Dilanjutkan dengan nanti ada teman yang bisa membantu membuka di Markus 10 ayat 32 sampai 34. Bolehkah? Mungkin
Saya boleh minta tadi Caroline bisa yang 9.30 sampai dengan 32. Yang lainnya boleh membantu di 10 ayat 32 sampai 34. Boleh dibaca, Caroline? Halo? Caroline baca yang mana? 9.30. Bab 9.3, ya. Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 32. Aku ya. Iya, boleh Caroline dibantu? Terima kasih. Markus 9 ayat 30 sampai 32. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ya, terima kasih Caroline. Ada yang bisa membantu di Markus 10 ayat 32 sampai dengan 34? Boleh saya yang baca? Iya, silakan. Oke. Terima kasih Teresia. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Baik. Terima kasih Teresia dan juga Caroline. Lihat, pengajaran yang sangat penting ataupun hal yang sangat penting di dalam kitab suci itu akan selalu diulang ya teman-teman. Jadi hal seperti ini khususnya di dalam Injil Markus, bagaimana pengajaran Yesus mengenai Mesias yang menderita, dia yang akan menjadi imam yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Itu ditekankan di 3 perikop yang berbeda. Jadi balik lagi penekanan Mesias, rahasia Mesias yang menderita itu adalah ingin mengedepankan bahwa Yesus bukan Mesias politik seperti pemikiran orang Yahudi, menjadi Raja Mesias yang ahli politik, yang bisa memimpin pasukan, yang bahkan bisa mengusir penjajah asing dan membebaskan bangsa Israel sendiri. Boleh next, Kak Jeffrey? Ya, ini adalah pernyataan anak Allah. Seperti yang tadi saya bilang, di ayat 1 ada, di ayat 15 sampai 39. Kenapa Yesus sebagai anak Allah ini sangat ditekankan di dalam Injil Markus? Karena seperti yang sudah tadi teman-teman juga sampaikan, karena Yesus itu menampilkan dan juga ingin menyatakan ketaatannya Yesus kepada Allah Bapanya. Bahkan di dalam kesengsaraan dan kematiannya. Bahkan pengusiran setan yang dilakukan Yesus sehingga para setan itu sebagai pihak yang pertama mengenali Yesus sebagai anak Allah, itu menampilkan betapa sebenarnya Yesus sendiri itu memiliki kuasa Allah Bapa sebagai anak Allah. Makanya dia bisa mengalahkan segala kuasa gelap, kuasa jahat gitu ya, dari banyak orang dan menyembuhkan banyak orang dari sakit penyakitnya. Dan bahkan nanti kita lihat pada saat Yesus
dalam peristiwa transfigurasi di Markus bab 9 ayat 7, itu pun Yesus sendiri dikenali sebagai anak Allah. Yaitu dia waktu itu pada saat proses peristiwa transfigurasi itu, para muridnya melihat Yesus ada bersama-sama dengan siapa? Ada dua pribadi yang berbeda yang hadir saat itu pada saat proses transfigurasi. Adakah tahu teman-teman? Siapa yang hadir juga? Yes, Elia dan Abraham. Wah, Kak Hesti luar biasa nih. Terima kasih Kak Hesti. Betul kah? Iya. Oke. Next kita masuk ke dalam next boleh slide-nya. Jadi saya selesaikan ya untuk 15. Nah, seperti saya yang bilang, isu utama di dalam terkait dengan pemuritan, kalau kita melihat dari kisah-kisah di perikop-perikop Injil Markus yang lain terkait dengan pemuritan dan dinamika apa yang terjadi di antara para murid yang dipanggil, dipilih oleh Yesus sendiri, gitu ya, untuk menjadi pengikutnya yang pertama atau yang untuk bisa hidup bersama-sama dengan Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Boleh kita next slide? Apa yang menjadi kegagalan yang pertama? Nah, ini mungkin banyak yang sudah sering membaca pada Markus bab 4 ayat 38 dialami sebuah ketakutan dan peristiwa yang luar biasa saat itu bagi para muridnya, padahal Yesus berada bersama-sama dengan dia. Di Markus 4 ayat 38. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bagaimana bisa para muridnya bisa berkata seperti itu kepada Yesus? Padahal Yesus saat itu bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu mengalami badai yang sama gitu ya. Tapi Yesus bisa tidur ya di atas tilam ya, tidur di buritan di sebuah tilam gitu. Tapi murid-muridnya merasa sangat ketakutan meskipun Yesus bersama-sama dengan mereka. Ini kisah yang menggambarkan sebuah proses murid-murid Yesus yang ditampilkan di dalam Injil Markus mengalami kegagalan untuk percaya, untuk melihat identitas Yesus sendiri, bukan hanya sebagai guru mereka, tapi sebagai anak Allah dan juga sebagai Mesias dan sebagai yang bisa menyelamatkan mereka. Karena Yesus bersama-sama dengan mereka, tidak berada di perahu lain gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang berikutnya, di kisah yang berikutnya, boleh next Kak Jehri. Nah, di Markus 5 ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Itu ini bukan para murid, tapi sebuah situasi di mana para murid pun berada di dekat Yesus, gitu ya. Pada saat Yairus sebagai kepala rumah ibadat itu ingin meminta Yesus meninggal, tapi ternyata orang itu berkata, "Udah, Yesus, kamu nggak usah pergi melihat dan menyembuhkan, karena toh anak dari kepala rumah ibadat ini sudah meninggal, sudah mati," gitu loh. Jadi tidak perlu datang lagi, gitu loh. Ini juga balik lagi salah satu yang menjadi poin di mana muridnya itu pun merasa, ya udahlah, Yesus nggak mungkin bisa menyembuhkan anak yang sudah mati gitu loh. Tadinya kan minta untuk menyembuhkan, tapi ini
anaknya sudah mati gitu. Itu juga merupakan salah satu pergumulan ataupun para muridnya pun bisa dibilang melihat dan ragu akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus gitu ya. Boleh next-nya Kak Jeffy. Ya, di Markus bab 9. Ini juga kisah di mana mengenai kita buka ya di Markus bab 9 ayat 17, mana Yesus mengusir roh dan dari seorang anak yang bisu. Jadi khususnya di ayat yang ke-9 17, kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Ini juga salah satu kisah yang di mana saat itu para muridnya, kalau kita membaca dan melihat, ini juga merupakan titik di mana para murid Yesus itu merasakan bahwa melihat betapa seorang ayah yang meminta Yesus ingin menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, yang membuat anak itu tidak menjadi bisu. Kita bisa lihat bahwa di ayat yang ke-22 dikatakan oleh bapaknya, seringkali tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Lihat, itu adalah respons dari seorang ayah yang menginginkan kesembuhan bagi anaknya. Kita bisa lihat di ayat yang terakhir, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Di sini Yesus menekankan penting untuk bisa berdoa dalam hal melakukan karya ataupun mukjizat yang ingin dilakukan oleh Yesus sendiri, memampukan Yesus untuk bisa menyalurkan kuasa penyembuhan dan juga balik lagi mengusir roh-roh jahat. Jadi ingat betapa kita sebagai orang muda Katolik diingatkan oleh Yesus melalui kisah-kisah ini bahwa kita jangan lepas dengan doa dan teruslah kita percaya akan kuasa doa. Kayaknya dia bilang, "Aduh, saya udah sering berdoa, minta permohonan saya, tapi kok belum terwujud ya, terrealisasi ya." Mungkin kita harus melihat apa yang kita mohonkan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau hanya ingin memenuhi apa yang saya inginkan sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saya, gitu. Ya, mungkin itu yang menjadi refleksi kita. Next, selanjutnya, Kak Jeffrey. Ya, ini juga mengenai peristiwa bagaimana Yesus mengusir kuasa gelap, yaitu setan, pada Markus 9 ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Lihat apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri sebagai jawaban dari pernyataan Yohanes di ayat ke-39. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku
dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, di sini pun diberikan para murid diberikan sebuah situasi yang conflicting, ya, di mana ada bukan pengikut Yesus, tapi menggunakan nama Yesus berhasil mengusir setan. Tadi di peristiwa sebelumnya, para muridnya aja tidak bisa mengusir setan gitu. Tapi saat itu karena Yesus memberitahukan, ya setan mungkin setan ini sedikit berbeda, jadi harus berdoa dengan ininya Yesus sendiri ya, dengan kuasa Yesus sendiri. Sedangkan di Markus 9 ayat 38 ini, para murid diberikan sebuah kenyataan atau realitas bahwa ternyata ada orang yang bukan pengikut engkau, tapi menggunakan namamu bisa mengusir setan. Yang ditekankan oleh Yesus, apabila orang yang meskipun dia bukan pengikut kita, tapi dia sudah mau melakukan hal baik, mengadakan mukjizat demi namaku, tidak akan bisa berkata-kata ataupun mengumpat aku. Gitu aja. Jadi barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ya, itu sebuah pengajaran yang balik lagi mind blowing mungkin saat itu bagi para muridnya ya. Oke, next Kak Jeffrey. Ya, di Markus 10 ayat 17. Jadi begitu banyak hal dalam proses situasi atau realita yang oleh para murid di Injil Markus yang didapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini bukan seseorang yang balik lagi terkesan oleh Yesus akan pengajarannya, akan mukjizat-mukjizatnya. Dia melihat dan bertanya kepada Yesus, apa syaratnya untuk bisa hidup kekal? Kira-kira apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri? Yesus menjawab, tidak langsung menjawab apa pertanyaan bagaimana cara hidup kekal, tapi dia menjawab di ayat 18, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi Yesus mengembalikan bahwa segala sesuatu kebaikan yang kita dapat inspirasi atau kita lakukan, itu semua berasal dari Allah. Dan kemudian dia bilang, kalau engkau sudah bisa mengetahui segala perintah Allah, yaitu 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada Musa, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu, "Guru, semua sudah saya lakukan sejak muda, tetapi satu lagi," kata Yesus, "kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Balik lagi. 3 hal yang diinginkan Yesus sebagai kepada orang tersebut maupun kepada para muridnya yang waktu itu terdekat, yaitu jangan ada keterikatan dan mengikuti Yesus dengan melepaskan segala kelekatan kita, ya, dan mau berbagi, berkorban, memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang miskin, janda-janda, itu yang diinginkan Yesus, supaya para muridnya juga mendengar dan melakukannya, gitu. Di contohnya ini adalah salah satunya dari orang yang bertanyakan bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal. Next-nya, Pak Jeffrey.
sebelumnya Kak Jeffrey? Ya, nah ini dia. Saya akan sedikit lebih cepat ya karena udah tinggal beberapa slide terakhir. Ini adalah Markus 10 ayat 35 sampai 37. Di next-nya setelahnya dikatakan bagaimana kita harus melayani satu sama lain. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya pada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu." Lihat, kalau kita lihat di ayat Markus 10 ayat 35 sampai 37 itu adalah di atas pemberitaan ayat 32 sampai dengan 35, di mana sebelumnya konteksnya nih ya, murid-muridnya itu diinformasikan, Yesus tuh mengajarkan bahwa Mesias itu, anak manusia, akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudahnya 3 hari bangkit. Enggak lama kemudian, setelah Yesus berkata itu, datang Yakobus dan Yohanes. Gagal paham nggak sih? Gitu loh. Yesus sebagai guru ingin mengajarkan bahwa namanya Mesias itu akan disesah. Pengikutnya malah memperebutkan atau memikirkan kekuasaan. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Supaya dekat dengan, karena dia menganggap Mesias ini Yesus itu gitu ya, yang nanti akan berkuasa gitu loh. Jadi terjadi kegagalan paham lagi. Padahal ini sebuah situasi, ini balik lagi seperti yang tadi sudah pemberitahuan atau pengajaran yang ketiga kalinya mengenai Mesias yang menderita kepada para muridnya yang disampaikan Yesus. Next, Kak Jeffrey. Ya, di Markus 12 Markus bab 12 ayat 32 adalah mengenai hukum yang terutama. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Nah, mengenai apa sih ini? Kalau kita lihat dari title perikop bab 12 ayat 28 sampai dengan 34, itu adalah pengajaran Yesus tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah apa? Mengasihi. Hukum kasih itu sendiri. Hukum kasih itu pertama-tama yang harus kita kasihi itu siapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu di ayat 30. Di ayat 31, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi, balik lagi, pertanyaan ahli Taurat mengenai hukum yang paling utama yang ingin ditekankan Yesus adalah hukum kasih. Ya, next Kak Jeffrey. Ya, nah yang berikutnya terakhir, Yesus menitipkan bahwa kita sebagai murid Yesus diingatkan, pergilah di Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, bukan hanya kepada semua bangsa, tapi ini di Injil Markus adalah kepada semua makhluk. Berarti kita harus menjadi murid Yesus yang bukan hanya peduli dan mengasihi Allah dan sesama, tapi juga harus mengasihi alam ciptaan Yesus sendiri. Nah, kalau kalian mendengarkan Laudato Si,
bagaimana ajakan Paus Fransiskus untuk bisa mengasihi alam lingkungan, merawat bumi, rumah kita bersama. Ya, ini juga menjadi penekanan dari Markus 16 ayat 15. Oke, next, Kak Jeffrey. Ya, jadi kalau kita mau menyimpulkan dari Injil Markus, apa yang bisa kita dapatkan dari pengajaran-pengajaran Yesus, bahkan berefleksi terhadap kegagalan paham yang dialami oleh para muridnya, atau bahkan inspirasi yang kita dapatkan dari tokoh-tokoh di luar para murid Yesus yang mengajarkan muridnya untuk bisa pertama sebagai seorang Kristiani, pengikut Yesus, kita harus bisa mengasihi, mengutamakan hukum kasih dan mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Bagaimana kita mau belajar mengampuni? Karena dengan belajar mengampuni kita belajar untuk apa? Menyangkal diri kita. Meskipun kita kerap kali kita benar, tapi kadang kita disalahkan, kita oleh orang-orang yang mungkin tidak suka kepada kita, tapi kita diajak mau untuk berani mengampuni. Karena pengampunan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang Kristiani. Kemudian kita diajak untuk Yesus dalam hal mengasihi adalah menjaga, mengasihi sesama dan menjaga kedamaian. Mengutamakan kedamaian. Karena tugas kita mengasihi Allah itu harus kita refleksikan bagaimana relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan baliknya, kita harus bisa menunjukkan kemurah hatian. Bagaimana sikap kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, bagaimana kita melihat banyak orang yang mengalami kesulitan di saat-saat masa pandemi selama 2 tahun bergumul, bahkan diri kita maupun keluarga kita pun mengalami kesulitan, tapi kita juga diajarkan bahwa setiap kesulitan atau tantangan atau pergumulan itu merupakan salib yang pastinya Tuhan percayakan kepada kita untuk bisa kita proses dan kita olah supaya kita lebih melekat kepada Yesus, lebih melihat kasih Allah, dan balik lagi menguatkan iman kita sebagai orang Kristiani dan sebagai pengikut Kristus. Ya, karena keadaan dunia, di belahan dunia kita, Indonesia, Asia itu tidak bermasalah, tapi kita mau mendoakan situasi konflik yang terjadi di bagian negara lain, yaitu di Ukraina dan juga Rusia. Kita mau terus mendoakan agar perdamaian dunia tetap terjaga. Kita pun selalu mendoakan itu terus bisa terrealisasi. Itu yang saya bisa ini. Saya juga sedikit next Kak Jeffrey. Saya juga mau men-sharingkan bagaimana kita sebagai orang muda dengan di masa-masa seperti ini kita mungkin bisa berefleksikan doa Santo Fransiskus Assisi, khususnya doa pembawa damai, untuk kita bisa doakan bersama-sama. Demikian pengantar atau bagian Injil Markus pertama yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas kesetiaannya mendengarkan saya. Mohon maaf atas masalah-masalah teknis saya mesti in and out. Terima kasih. Saya berikan kembali kepada Karmel dan juga Kak Hesti. Kita bisa mulai untuk langsung ke sesi tanya jawab bila sudah ada. Silakan. Ya, untuk kakak-kakak dan juga teman-teman, mungkin yang ada pertanyaan terkait materi hari ini bisa langsung ditanyakan ke Kak Siska ya. Silakan. Boleh ngomong langsung atau mungkin kalau malu-malu ngobrol, ngomongnya boleh di chat, nanti aku bantu bacakan mungkin. Silakan teman-teman. Betul. Iya. Tadi Silakan. 22, Wah, sekarang 19, berarti ada 3 yang sudah ngantuk kayaknya. Iya. Aduh, jangan-jangan saya Nina Bobo nih atau saya in and out kayaknya aduh nggak ini nih. Udah selesai nih. Enggak Kak Siska.
Iya, Siapa tuh mau silakan nanya? Kawastu. Silakan. Itu Kawastu tuh. Wah, ini Kawastu. Hai Kawastu Kawastu. masih di kantor. Mau nanya, tadi kan Iya. Yesus memberi pesan supaya kita menyiarkan Injil ke seluruh dunia. Tapi kenapa Yesus tidak membiarkan orang lain menyiarkan tentang dirinya? Ketika orang lain yang mendapatkan, yang disembuhkan, yang ditahirkan, yang mungkin, ya seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kawastu atas pertanyaannya. Ya Luar ampun, biasa. waktu dari kantor itu. Iya, luar biasa, semangat lu. Luar biasa. Apa namanya? Terima kasih Kawastu. Saya langsung jawab Kak Hesti atau Karmel atau Ya, ini? silakan langsung ya. aja. Oke. Jadi baik kalau gitu. Thank you Wastu atas pertanyaannya. Jadi mengapa sepertinya berbeda? At the end of Injil Markus ditekankan bahwa kita harus mewartakan sabda kepada segala makhluk. Padahal waktu pas di tengah-tengah Injil Markus ya, Yesus sendiri tidak mengizinkan para murid ataupun orang yang mendapatkan kesembuhan mewartakan mengenai identitas Yesus sendiri sebagai Mesias. Itu karena balik lagi Yesus ingin terkait dengan rahasia dia sebagai Mesias, tetap menjaga kerahasiaan dia sebagai Mesias karena Yesus tidak ingin menjadi Mesias dalam so-called Mesias politik, Mesias yang perspektif yang dimiliki oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel saat itu, bahwa Mesias adalah orang yang ataupun sosok utusan Allah yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, menyelamatkan bangsa Israel, memperbesar bangsa Israel, gitu. Itu adalah salah satu hal yang utama yang ingin dikedepankan di dalam Injil Markus ini, bahwa yang ingin diwartakan dari Injil Markus seperti yang saya bilang adalah mengenai siapa sih pribadi Yesus itu sendiri, karyanya, pewartaannya, pengajarannya, bahkan semua mukjizat-mukjizat ya yang harus kita wartakan, yang diminta di akhir Injil Markus. Itu yang harus kita yang harus kita bawakan dan kita wartakan kepada keluarga, teman-teman. Tapi yang berbeda di Injil yang bagian pertama mengenai rahasia Mesias tidak boleh diwartakan ya karena itu saat itu perspektif yang dimiliki oleh bangsa Israel atau harapan yang dimiliki oleh bangsa Israel terhadap Mesias sendiri adalah Mesias politik, Mesias itu sebagai raja yang harus membebaskan bangsa Israel, gitu. Makanya bahkan orang-orang yang mendapatkan mukjizat itu, setan pun yang mengenali sebagai anak Allah, Mesias itu pun dilarang untuk menyampaikan atau membuka pribadi Yesus atau identitas Yesus sebenarnya. Seperti itu Kawastu, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Iya, paham. Thank you. Iya. Ada yang lain? Kak Siska, waktu itu harapan mereka Mesias itu seperti Daud ya Kak ya? Betul. Bahkan sampai sekarang ya? Betul. Orang Yahudi masih belum mengakui Yesus itu Mesias ya? Benar sekali. Jadi kalau sekarang betul sekali Kak Hesti, terima kasih atas penegasannya bahwa sampai saat ini pun bangsa Yahudi mereka masih menantikan Mesias itu untuk datang. Jadi sampai saat ini bangsa Yahudi yang belum memeluk Kristiani, iman Kristiani atau percaya bahwa Yesus itu sebagai Mesias, ya saat ini mereka masih menunggu-nunggu Mesiasnya. Kalau kita sudah menerima sebagai sudah mendapatkan rahmat bahwa kita bisa melihat Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hadir datang dan memberikan kasih Allah kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, gitu.
Dialah yang menjadi kekuatan kita sehingga ya bahkan sebelum kita berbuat apapun ataupun sebelum kita melakukan kebaikan, Allah sendiri sudah memberikan anaknya. Gitu. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Ya, teman-teman, selain Kak Astu, Iya, betul Kak Astu. Penantian yang Mesias yang tiada berujung ya. Betul kalau bangsa Yahudi sekarang. Seperti menanti cinta yang belum berujung gitu ya. aduh, Tante Hesti. Makin malam ya. Baik. Ada lagi teman-teman? Silakan loh, jangan malu-malu. Seperti yang saya bilang ya, saya mungkin tidak memiliki jawabannya, tapi kalaupun saya tidak bisa merespons atau menjawab, saya akan mencoba mencari jawabannya dan saya akan mencaringkan kepada teman-teman. Ingat ajakan dari setiap OMK yang mengikuti kursus-kursus kitab suci OMK ini gitu ya. Kita mau bersama-sama menjadi murid Yesus yang berani mewartakan ya mengenai siapa itu Yesus dan juga apa yang menjadi ajarannya dan karyanya. Gitu. Jangan lupa kita diajak untuk bermisi untuk bisa melakukan karya seperti yang menjadi yang sudah diteladankan oleh Yesus. Ya. Tetap semangat. Mari, ada lagi yang teman-teman? Silakan jangan malu. Tessa, biasanya kamu suka nanya. Olin. Masa aku harus sebut satu-satu ini? Biasa begitu sih, Kak Hesti agak-agak pemalu kita OMK kita, gitu. Atau udah ini apa namanya? Udah ngerti semua. Jadi iya, imannya diteguhkan. Oh, Olin bilang udah diwakili Kak Wastu, jadi sehati ya. Tessa nggak nanya, Tes? Enggak, Tante. Tadi it's crystal clear, udah jelas kalau menurut aku. Oke. Berarti bagus Kak Siska. It's all clear katanya gitu. Menurut aku jelas sih. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Kakak Michael nggak nanya, Kakak Michael. Biasanya kamu banyak nanya, Kakak Michael. Apa jangan udah tidur nih Kakak Michael nih? Saya pendengar setia. Oh, pendengar setia. Luar biasa. Terima kasih. Hari ini dirimu pendengar setia. Saya kan pemalu. Pemalu. Yakin. Kayaknya kalau bukan ngobrolin kitab suci, kayaknya ini ya lebih bebas ya. Boleh loh yang ini. Sepertinya memang karena tadi penjelasan dari Kak Siska memang udah jelas ya, Karmel. Bener lah Karmel? Betul, Tante. Aku cukup bisa mengikutinya dengan baik. Nah, berarti bukan karena tidak mau bertanya, berarti yang menjelaskan sudah sangat baik. Gitu. Luar biasa. Puji Tuhan. Itu semuanya rahmat Roh Kudus yang bekerja. Amin. Ya. Oh ya, oke. Berarti sudah ya, Karmel kali ya. Oke, Tante. Kita. Jadi jangan. Silakan, Karmel. Iya. Oke. Ini berarti kita tutup aja ya, Tante. Ya, silakan. Oke. Ya, gimana Kak Siska? Kita akhiri kalau tidak ada. Iya, boleh, nggak apa-apa. Kalau dari saya, kalau tidak ada pertanyaan. Kita foto bareng dulu kali ya, Jeffrey. Semua boleh open cam dulu ya, biar kelihatan nih muka-muka ganteng, cantiknya. Jangan lupa senyum. Silakan Kak Jeffrey. Bentar, masih belum pada buka. Oh, masih perlu waktu. Olin, Lofi, beres-beres Tian, dulu, ya. Kakak Michael, Reta, Remy, Kela. Oh, Kela nggak stabil, oke. Kakak Michael malu-malu nih, nggak dibuka. Reta, Lofi, aku panggil satu-satu nih. Oke. Panggil satu. Bukan saya nggak stabil. Aduh, kamu itu ya, jawab aku itu.
Sae, Kak. Sae, Kak. Aduh, kacau deh. Ya, ini dari 22 jadi 18 nih. Tuh si Remi bener gitu. Macan. Oke. Kita biasa, kita akan ambil 2 lembar. Oke, siap ya. 1, 2, mun. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, push. Oke. Thank you, Kak Jeffrey. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah setia mau belajar bersama mengenai kitab suci sampai dengan pertemuan keempat. Tetap Terima semangat kasih, ya Kak Sita. sampai pertemuan terakhir. Semoga jadi semangat membaca Injil Markus nantinya. Iya, amin. Amin. Jeff, besok-besok kita fotonya di awal ya, Jeff. Ini tadi sudah keluar 4 nih, Jeff. Begitu. Oke. Dari 22 tadi. Silakan, Karmel. Ya, aku juga mau terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan dari awal sampai akhir. Aku juga mau berterima kasih kepada pengajar kita yang luar biasa hari ini, Kak Siska. Terima kasih atas materi-materi yang sudah diberikan. Selanjutnya kita akan masuk ke doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Christian. Silakan Kak Christian. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami dapat melaksanakan pertemuan khusus kitab suci pada malam hari ini. Semoga kami dapat memahami dengan baik mengenai kitab suci dan kedepannya dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ke depannya. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan beristirahat, Kau bimbing pesertai kami, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing dengan bimbingan dan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapak, terima kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tian, mukamu diliatin dong. Ini ponaanku ini dari Kediri, Jawa Timur nih. Jadi Wow, salam kenal Christian. Ayo dong Tian, mukamu nggak diliatin tadi. Oke. Ya, gimana? Terima kasih. Karmel? Udah. Makasih ya Kak Siska. Teman-teman sampai ketemu Rabu depan. Sampai terpesona tuh Karmel. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you Kak Jeffrey sudah membantu teknis. Mohon maaf bila ada kata ataupun kesalahan teknis dan membuat kita mungkin kurang smooth ya teman-teman. Tapi terima kasih banyak karena temanteman udah stay bertemu sampai akhir. Oke. Iya, kita bertemu kembali di sampai bertemu. Bye. Selamat malam. Thank you untuk teman-teman yang lain. Sampai jumpa ya. Saya izin live ya Kak Hesti, Kak Jeffrey dan juga Karmel. Selamat malam. Salam sehat ya. Tetap semangat semuanya. Amin. Dadah. Oke, izin saya tutup semua ya untuk roomnya. Oke, makasih. Terima kasih. Ya. Selamat malam.